Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya teman-teman Fajar di lesson ketiga ya. Kita hari ini teman-teman di Fajar Jaya Komputer. Nah, ini materinya sih cukup bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar. Jadi kemarin tuh kebetulan saya ikut training. Nah, apa ya? Saya sekalian sharing juga ke teman-teman bahwa sekarang itu materi ini sebenarnya yang dibutuhkan pada waktu kita merintis suatu usaha atau UMKM di rumah maupun nanti sekarang di kita tips dan triknya gimana sih cara kita memanfaatkan marketplace ya. Jadi judulnya ya cocok ya judulnya ya, yaitu pintar memilih dan memanfaatkan marketplace. Apa sih marketplace itu teman-teman? Marketplace itu ya seperti yang kita kenal itu kayak Tokopedia, kayak Shopee, kayak Lazada, kayak apa namanya orang pakai itu marketplace. Jadi semua marketplace itu juga apa ya sudah benar-benar canggih. Jadi teman-teman tuh mau usaha gampang sekali teman-teman. Jadi tinggal apa ya tinggal oh gitu kan. Terus kita udah kembali di sini. Oke, let's kita bahas lebih lanjut ya teman-teman yang sama-sama sih ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi teman-teman juga harus tahu sejarahnya marketplace itu seperti apa teman-teman. Jadi tahun 2005 itu dimulai marketplace. Dulu tuh kita tuh dagang tuh bener-bener apa ya nggak ada tuh namanya online tuh hanya berbasis website. Jadi marketplace itu hanya sebagai jembatan dari suatu usaha atau suatu bisnis ya teman-teman. Jadi cukup pengetahuan produk soal visi dan misi, tapi di situ itu nggak bisa teman-teman kayak order langsung. Jadi kita harus by phone, terus habis itu ya, pembeli itu request manual gitu. Jadi dicatat jadi ya masih serba manual lah. Terus di tahun 2010 teman-teman, nah 2010 itu sudah mulai agak berkembang namanya gitu. Jadi fungsinya dulu tuh ya apa namanya dalam bidang logistik atau terutama. Jadi marketplace itu sekarang udah banyak apa ya udah banyak bekerjasama dengan kayak logistik itu seperti BNE, seperti ada. Jadi udah mulai banyak logistik itu teman-teman yang menghandle barang-barang dari marketplace. Nah tahun 2015 itu nah ini jadi ketika sudah besar dan sistem nih marketplace itu kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, yang lain itu membuat Join Mitra. Join Mitra kayak misalkan contoh saya mau ke Tokopedia gitu ya. Nah jadi kita daftar akun di Tokopedia itu kita jadi mitranya Tokopedia gitu. Dengan ya pokoknya intinya adalah berbagi keuntungan. Saya kalau nggak salah tuh waktu itu saya itu sekitar 0,2% dulu masih murah banget gitu. Karena ini masih launching ya. Terus pertama di Tokopedia harus diikuti oleh Shopee, apa ya Bukalapak, ada juga dan sebagainya itu mulai ikut nih kayak Tokopedia. Mulailah marketplace itu menjadi suatu wadah di mana kita bisa menjual barang. Di tahun 2020 nah ini lebih enak banget, lebih apa ya. Jadi itu benar-benar marketplace itu dibuat sebagai benar-benar suatu media penjualan online yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh UMKM gitu. Jadi di situ marketplace juga semakin canggih ya teman-teman sistemnya ya. Kayak ada penawaran kayak iklan gitu. Iklan sekarang tuh udah enak banget ya teman-teman ya. Jadi yang kalau misalnya kita share di Tokopedia itu jadi kita bisa langsung share di Instagram, di WhatsApp bisnis dan di Twitter gitu teman-teman. Sekarang tuh benar-benar apa ya UMKM tuh yang nggak punya toko dan nggak bisa modal itu benar-benar dimodalin gitu sama marketplace. Jadi ya tergantung dari teman-temannya aja gitu. Jadi bisa memanfaatkan itu atau enggak gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa memanfaatkan ya benar-benar sayang banget ya teman-teman ya. Nah ini yang akan kita lalui di 2025 itu mungkin teman-teman udah sempat ya dengar itu namanya metaverse. What is that? Is the metaverse? Nah metaverse itu adalah ya apa ya sistem itu sudah global dan kita tuh apa ya mungkin ya
mungkin kita akan menggunakan namanya uang digital ya. Mungkin teman-teman udah tahu namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin itu akan nanti menjadi sumber komoditi apa ya, daya bayar masyarakat teman-teman. Jadi kita tuh mulai meninggalkan yang tunai-tunai lah kayak dan yang 100.000 gitu, jadi dijadikan digital. Makanya sekarang beberapa apa ya, beberapa marketplace itu juga sudah mulai mengolah itu namanya pembayaran digital gitu ya teman-teman, kayak semacam di sekarang tuh ada OVO, ada Dana, itu udah mulai membuat ya persiapan untuk metaverse ini. Jadi ya sebagai apa ya, sebagai dia apa ya, semakin canggih suatu sistem, jadi kita harus mengikuti ya perkembangan zaman teman-teman. Jadi jangan sampai kita benar-benar ketinggalan zaman teman-teman. Di tahun 2025 itu mungkin kalau menurut kita masih lama ya teman-teman, tapi menurut saya itu sebentar teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu ya gitu ya teman. Kira-kira itulah yang bisa saya jelasin untuk perkembangan marketplace-nya. Oke, nah ini adalah teman-teman yang harus tahu, ini marketplace yang terbesar di dunia ya teman-teman. Sekarang itu masih dipegang Cina. Kenapa Cina? Ya teman-teman tahu sendiri, sekarang HP yang dijual di Indonesia tuh rata-rata HP Cina teman-teman. Jadi yang kayak Xiaomi apa ya, Xiaomi dan apa ya, Oppo dan itu rata-rata barang-barang Cina kayak gitu ya. Terus apa namanya, yang dominasi kedua dipegang oleh USA. Itu HP-nya kayak Asus, kayak apa sih namanya ya, apa namanya, Asus, terus Vision, ya itu masih di USA ya. Terus Jepang itu apa ya, barang-barang Jepang tuh biasanya makanan kayak kita kalau misalkan restoran juga kayak Nico gitu tuh Jepang tuh, jadi ikan segar yang masuk apa namanya, masuk ke restoran itu biasanya dibuat Jepang karena segitu ya. Terus yang keempat adalah Rusia itu di bidang teman-teman, bidang komputer. Jadi device komputer Rusia itu memang benar-benar apa ya, kalau menurut saya itu, kalau untuk laptop sekelas Dell, terus sekelas apa ya, HP dan kayak Alienware itu tuh barang-barangnya tuh dia ngambil dari Rusia. Kenapa Rusia? Jadi ya karena mereka tuh punya sistem barangnya itu ketika jatuh, mau dibantu, mau ditembak, apapun itu dari barangnya benar-benar bagus. Jadi teman-teman ketika kalau melihat apa ya, laptop Alienware harganya 40 juta ya kan, di barang-barang material itu mereka sudah menjadi esensial, lebih dari SMT kali ya teman-teman ya, benar-benar bagus lah teman-teman. Jadi kira-kira itulah gambaran dari Microsoft. Jadi tahu ya teman-teman bagaimana marketplace ini benar-benar menjadi suatu perkembangan dari ya kayak dominasi 4 negara ini. Jadi berarti lain dominasi 4 teman-teman dalam perkembangan barang marketplace. Nah ini untuk itu grafik ya teman-teman yang ada gitu yang kita akan bahas di Indonesia itu. Jadi untuk sementara ya teman-teman, berdasarkan data Kompas kemarin itu karena kita masuk dalam masa COVID ya teman-teman, itu marketplace itu benar-benar menjadi suatu komoditas utama lah. Jadi kita nggak bisa gerak ya udah, kita diam. Dan yang untuk sementara ini masih terikat sama Tokopedia, terus yang kedua Shopee, dan ini merupakan 4 apa ya, sekarang itu 4 besar ya, 4 besar marketplace di Indonesia yang benar-benar masih aktif yang benar-benar yang bisa diangkat terus yang ngacak dalam usia ini gitu teman-teman ya. Jadi kualitas produk apa ya, dan penawaran lainnya mereka itu ya menggambarkan dari grafik yang saya dapatkan dan dari informasi. Lanjut. Nah ini kalau kita pengen apa itu join ke marketplace, nah kita memilih marketplace, tapi kan faktornya yang wajib ada, yaitu yang pertama adalah mudah ditemukan berbagai device. Maksudnya tuh gimana tuh teman-teman? Mudah ditemukan berbagai device, misalnya gini, teman-teman mau akses dari HP, mau dari laptop, mau dari iPad tuh gampang. Jadi tampilan itu benar soft, terus enak dilihat gitu teman-teman barang-barang. Terus yang kedua adalah foto produk sama dengan lokasinya. Nah ini yang paling penting ya teman-teman. Misalnya contoh kita mau beli barang, kita mau request barang, kalau misalkan
lihat, Pak barang ini ada nggak? Saya tanya Pak, ya apa sesuai dengan barang itu, saya mintanya warna merah, dia nggak Pak itu warna merah, seperti itu. Terus pas nyampe kok, nah kok fotonya beda ya sama barang itu, jangan sampai kita memilih marketplace itu yang jelek lah itu, katanya kita membuat karena saya banyak sih teman-teman pengalaman yang belanja online itu apa ya, barangnya itu nggak sama dengan sih, itu bukan tergantung, bukan 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 salah dari pemesan sih, tapi teman-teman yang kurang analis sebelum marketplace-nya yang teman-teman pilih itu gitu. Nanti akan saya jelasin tips-tipsnya ya teman-teman. Yang ketiga adalah packing bahan rapi. Nah ini adalah merupakan apa ya, servis ya, servis dari marketplace. Servis dari marketplace itu ya packing setelah barang dipesan, dan method deal ya antara pembeli dan penjual itu pasti packing. Nah, kita di apa, barang itu nilai pada saat di packing atau dikirim ke customer, pasti customer berpikir seperti ini, wah barang gua tinggal nunggu nih gitu, pas nyampe rapi, terus habis itu barang kualitasnya itu bagus, bersih, nggak ada debu. Nah itu merupakan nilai plus teman-teman. Jadi udah barangnya bagus, packingnya rapi, itu berarti pasti pembeli, ini pasti gua kasih bintang 5 gitu, otomatis teman-teman. Gak usah teman-teman minta itu rating 5, itu pasti dikasih teman-teman. Karena apa? Karena apa ya, ketika pelanggan itu puas dengan servis dari teman-teman penjual itu, pasti dia akan situ lagi gitu, teman-teman. Percaya sama saya, karena saya juga begitu ya. Pengalaman ya. Yang keempat adalah kembali itu tidak ribet. Nah ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman harus paham user yang kita apa ya, user kita punya itu nggak semuanya itu anak muda, harus beda orang tua. Orang tua itu biasanya itu masih rancu gitu temennya, antara filter outcome dengan transfer manual. Jadi orang tua itu masih apa ya, masih nyaman dengan transfer manual. Jadi teman-teman harus tahu lah. Terus yang kedua adalah banknya itu jangan sampai yang nyusahin teman-teman. Teman-teman juga harus paham bank yang asal itu, contohnya misalnya untuk orang tua itu cuma kenal namanya BRI, ya udah teman-teman ya bikin bank. Terus misalkan yang untuk generasi milenial kayak saya ini ya, generasi milenial itu yang paling banyak itu di CI kan, di CI seperti. Jadi setelah punya itu jadi dijelasin teman-teman masih ya cara pembayarannya seperti itu. Jadi orang tuh merasa ya ternyata belanja di sini nggak ribet ya. Jadi gak usah kita juga nanti juga dia akan promosi apa masih juga. Terus yang keempat ya, yang kelima adalah jasa pengiriman cepat dan aman. Ini juga paling penting teman-teman. Jangan samakan dengan yang lain. Basicnya adalah kalau misalnya kita punya makanan itu jangan samakan dengan yang lain. Itu kan misalkan contoh saya ada pesanan A itu di hari Senin. Nah teman-teman itu bisa pakai apa? Telat tuh paling maksimal 3 hari ya. Tapi teman-teman harus melakukan begini prinsip teman-teman. Kalau jaraknya dekat ya kita pakainya apa ya, jangan dia pesannya paket biasa, kita mahal dikit yang mahal. Jadi sebenarnya bukan kita jadi rugi ya teman-teman, tapi kita adalah memberikan servis yang terbaik. Ketika barang sampai fungsi online kan pasti berpikir barang ini mau gue pesan itu bisa kan nyampe lebih. Jadi bukan apa ya, bukan saya teman-teman, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih gitu ke pelanggan. Jadi pelanggan itu senang gitu banyak kita jadi kita lagi. Jadi ada teks-teksnya gitulah gitu kalau kita jualan. Jadi nggak mau nonton ya udah 9.000 aja udah gue bayarin loh segini gitu. Kalau misalkan itu apa ya dekat ya teman-teman. Kalau misalkan jauh ya jangan rugi bener lah, posnya juga gede ya teman. Terus yang terakhir adalah melihat traffic penjualan dan dari pembeli. Nah ini juga paling penting teman-teman. Red itu adalah apa ya, semacam penghargaan atau komentar dari netizen terutama customer itu tentang pelayanan kita. Bagus apa enggak, bagus apa enggak, itu karena semakin banyak tentang dan semakin banyak komen dan banyak tanya orang itu yang lanjut. Nah ini faktor yang mempengaruhi rating marketplace. Yang pertama adalah cara pembelian, yang kedua adalah diskon, yang ketiga adalah alamat toko, yang keempat adalah customer
specification. Nah, ini juga penting teman-teman, faktor-faktor ini. Cara pembelian itu juga teman-teman nggak usah dikasih tahu kali ya cara pembelian itu seperti apa, terus diskon itu harus bagaimana gitu ya, terus alamat toko gitu. Nah, terus yang keempat, customer specification, seperti itu ya teman-teman. Ini sengaja saya nggak usah jabarin, jadi tulisan-tulisan asal aja teman-teman, kira-kira teman-teman juga tahu apa sih nanti cara pembelian itu. Nggak usah saya contoh seperti apa, itu mungkin akan tergambar. Jadi cara pembelian itu misalnya seperti itu ya, pembeliannya itu bisa cek ya atau enggak, atau pengiriman lewat kurirnya itu masih bagus apa enggak gitu. Kalau diskon, nah kalau diskon itu terserah teman-teman lah mau ngasih apa diskonnya sebagai ya apa ya, appreciate lah dari customer. Jadi diskon itu jangan terlalu wah banyak juga, dan jangan terlalu enggak teman-teman juga. Jadi apa ya, simbiosis mutualisme ya teman-teman. Terus alamat toko, nah alamat toko ini juga penting ya teman-teman, karena kita menggunakan alamat toko bukan kita takut diteror ya teman-teman itu, tapi kita memberikan service yang benar. Kalau teman-teman nggak mau dipajang di marketplace, cukup kasih nomor WA teman-teman aja gitu, dan dia bisa japri gitu. Yang kamu apa, terus customer specification, nah ini adalah penilaian dari customer gitu. Ini kita sekarang itu kampung ya teman-teman, balas dengan baik gitu. Sama kayak sosmed lah gitu ya, karena di marketplace kita juga bisa di komen misalnya, oh pak barangnya ada nggak ya, oh gitu ya, terus pas nyari pak barangnya misalkan fotonya ada nggak ada, kita tidak masalah sih pak, tetap bisa di komen gitu. Nah itu makanya mohon abis itu mohon perbaiki ya pak, nanti oke cukup bilang ya udah pak makasih pak, nanti pas gitu ya teman-teman. Nah ini tips berjualan di marketplace teman-teman, ini yang mesti teman-teman paham. Yang pertama adalah seperti yang materi sebelumnya jelasan gua yang pernah saya sampaikan, itu tagline. Ini jadi berhubungan dengan materi yang kedua yang teman-teman yang saya sampaikan, itu tagline. Tagline itu udah saya jabarkan di lesson kedua, mungkin nanti teman-teman juga bisa review ke lesson kedua ya. Jadi tagline itu benar-benar harus menjadi harga mati teman-teman ya buat marketplace ini. Terus yang kedua adalah foto HD dan sesuai dengan barang, ini juga penting teman-teman, karena fotonya HD gak jelas ya teman, gimana mau orang tertarik gitu teman-teman. Terus pas nyampe di barangnya nggak sesuai, udah hampir udah jadi melanggar customer itu cuma ada standar. Tapi teman-teman itu kabur ya, jangan salahin pelanggan, tapi salahin teman-teman yang buat dan ya. Terus yang ketiga adalah detail produk identitas. Nah ini jadi kita jualan itu nggak bertele-tele. Misalkan contoh kita jual es mangga, ya udah es mangga itu apa aja, ada yang bisa kita jual es mangga stop, es mangga apa tapi varian rasa agar terus bisa COD atau gitu. Cukup jelasin apa sih dari produk ini teman-teman. Terus yang keempat adalah harga bersehat atau tidak mahal. Yang paling bisa disamakan semua adalah kita ngasih harga itu jangan gila, jangan. Kalau ngasih harganya gila ya pasti orang teman-teman ya positif. Ini berlaku untuk UMKM atau misalkan teman-teman yang punya marketplace juga. Jangan kasih harga gila, tapi harga yang menurut mereka itu adalah enteng lah segini gitu. Tapi ketika teman-teman udah mendapatkan marketplace yang bagus atau apa chemistry dari customer dan rate yang bagus dari customer, baru teman-teman naikin dikit-dikit. Nah itu caranya, tekniknya gitu teman-teman. Jangan langsung up, misalkan contoh ikan sardin gila aja yang kasih harga 50.000 padahal lagi di Alfamart lebih murah dengan kualitas produk yang sama gitu. Nah contoh habis itu misalkan ya cuma teman-teman harga murah kan contoh, terus ketika pelanggan membeli itu kok enak, kok ternyata ini enaknya gitu teman-teman gitu ya. Jadi dia promosi pasti ke teman-temannya lain dengan misalkan udah terus harganya mahal gak enak, udah teman-teman udah habis dari marketplace. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi hindarilah berpikir kita kalau kita jualan itu untungnya akan gede. Untung gede itu akan sejalan dengan kualitas pelayanan kita dan lain-lain semua. Jadi benar-benar di sini adalah semua benar-benar menentukan kiblat teman-teman mau kemana dan teman-teman kemana dan perkembangan perusahaan usaha bisnis UMKM-nya teman-teman ya. Jadi ini adalah poin penting ya teman-teman, harga bersaing ya, oke bersaingnya. Nah dari yang saya jabarin tadi
mungkin teman-teman saya bisa tanya sama teman-teman, memanfaatkan SDM yang ada untuk memaksimalkan SDM kita. Contoh kita cuma punya laptop dan mouse, kita manfaatin aja. Terus punya HP kan kita mau buat manfaatin aja bos. Apa yang bisa kita oprek? Misalkan contoh kita jadi masak, ya udah mau bisa masak apa nasi uduk itu kita buat kita buat itu nasi uduk bunda tuh bisa udah di kompor terus coba kasih jadi kita tertarik ketika udah apa ya, sudah laku, sudah pokoknya di tengah masyarakat baru teman-teman naikin dikit-dikit gitu teman-teman, jangan langsung brok gitu naiknya, jangan, karena pelanggar akan kaget gitu. Tapi kalau misalkan naik dikit, oh ternyata naiknya, ternyata buat biaya ini, jadi mereka tuh nggak apa ya, nggak langsung wow gitu teman-teman. Seperti itu. Yang kedua adalah selalu update mengenai informasi masyarakat di Indonesia. Jadi komoditi utama adalah barang kita ini teman-teman, misalkan udah cari informasi terbaru dan lainnya. Itu sekarang yang lagi ramai itu daerah mana sih, terus apa sih terus itu teman-teman tuh bikin menu baru gitu, punya ayam bagian kulitnya bisa ada itu dan lain ini teman-teman tidak apa modifikasi dengan teman-teman atau usaha teman-teman juga bisa informasi. Terus yang ketiga adalah jangan ragu bertanya kepada orang yang lebih ahli tentang marketplace ya teman-teman, karena orang udah malu, udah salah, kita sesat, udah selesai teman-teman. Jangan jadi kan apa ya, kita tuh usaha itu bukan kita kan teknik ataupun ilmu itu nggak bisa dicari sendiri teman-teman. Kalau tidak, tetap kita harus belajar dengan ahlinya, entah dari seminar, entah dari ngobrolkan dengan teman-teman yang lain. Jadi benar-benar teman-teman harus memanfaatkan kalau berkait teman-teman kan malu, ya udah teman-teman start itu aja gitu ya. Terus yang paling terakhir adalah selalu evaluasi dan melakukan evaluasi dan berubah dari sisi ini ada mati teman-teman. Karena semakin berkurangnya kualitas pelayanan kita, semakin berkurangnya kualitas dari produk yang kita jual, lalu semakin berkurangnya apa ya produk yang menggambarkan ciri khas kita gitu. Misalkan contohnya dulu pedes banget nih mie, tiba-tiba kok jadi nggak pedes, nah itu menghilangkan ciri khas itu. Jangan dihilangin teman-teman, karena apa ya, orang itu tertarik ya karena kita punya ciri khas. Kalau ciri khas kita hilang terus harga juga mahal ya, customer juga bakal lain gitu. Tapi kalau misalkan kualitas sama dengan harga ini naik sedikit, nggak masalah. Karena apa, customer sudah merasa nyaman dan terhibur dengan usaha UMKM. Itu adalah trik dari salah satu kita UMKM adalah makanan nih teman-teman. Tapi kalau yang lain adalah yang penting adalah service is number one, seperti yang kemarin saya utarakan di tagline teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk pembahasannya. Kalau teman-teman kurang atau butuh saran atau gimana sih cara menggunakan marketplace itu di Tokopedia, terus Lazada dan apa sih, tanya teman-teman. Open tinggal kontak tuh sosial media dimanapun, anywhere, anytime ya pasti saya jawab. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan kesempatannya kita bisa saling sharing juga di sini teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah benar-benar teknologi sekarang yang ada, jangan sampai kita ketinggalan. Pesan saya terakhir, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.